Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Ini terkait pertanyaan soal saham 2021 yang labanya paling tinggi return on equity. Ini tergantung pertanyaan teman-teman. Jadi yang kita bahas hari ini bukan bukan analisa sebenarnya, hanya review. Ini menyangkut pertanyaan teman-teman terkait minimal 3 saham yang labanya paling bagus di tahun 2020 yang rilis di kuartal 4 untuk tahun 2020 yang baru rilis di bulan Maret bulan kemarin teman-teman. Jadi ini ada 3 saham. Jadi yang pertama adalah saham Bukaka. Saham Bukaka ini ya pernah saya bahas teman-teman, yaitu saham dari ini ada kepemilikan Yusuf Kala juga. Ini pernah kita bahas. Bukaka di mana ya? Nah, ini dia teman-teman. Saham Yusuf Kala di 3 bulan yang lalu teman-teman. Nah, Bukaka ini kegiatan usaha utamanya itu bisa teman-teman lihat di sini, diantaranya steel tower, yaitu pembangunan transmisi tegangan listrik hingga menara komunikasi, steel bridge, produsen jembatan rangka, power generation, pembangkit listrik, produksi garba rata, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi secara simpelnya saham ini adalah saham konstruksi. Jadi lebih umum ke sektor itu teman-teman. Nah, bagaimana valuasinya? Ini sudah kita bahas di harga waktu itu di 800-an teman-teman. Nah, sekarang sudah naik 925 per lembar sahamnya di bulan April tanggal 7, tanggal 6 kemarin. Dan dengan harga segini, ini dengan price to earning ratio-nya 5,8 dan PBV 0,9, saya tertarik akhirnya membeli saham ini. Jadi perlu saya sampaikan teman-teman, saya sudah masuk di saham ini di harga 800, tapi kemudian keluar pada saat di harga 1100 lebih atau hampir 1200. Tapi kemudian mulai masuk lagi karena saya berpikir bahwa saham ini nantinya di kuartal 4 akan naik labanya dan tidak anjlok seperti perusahaan-perusahaan lainnya karena soal pandemi. Dan terbukti teman-teman, dari 10 teratas ini masuk kategori saham dengan return on equity tertinggi dibanding saham lainnya. Ada beberapa saham yang kita akan perlihatkan listnya teman-teman, seperti di gambar ini. Tapi sebelum itu kita bahas ini dulu. Jadi kalau teman-teman lihat dengan PBV yang saat ini hanya 0,9, saya katakan murah secara histori, secara valuasi relatif juga murah, dan yang menarik karena saat ini return on equity-nya tetap stabil, tidak turun terlalu dalam dibanding dengan tahun 2019. Return on equity-nya sampai 20,2% teman-teman. Dengan 15% saja dengan kondisi perekonomian saat ini di mana ada pandemi, dengan return on equity 15% itu sudah cukup lumayan karena saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang sedang rugi, bahkan yang kalau tidak rugi itu minimal penurunannya cukup dalam. Bisa teman-teman lihat di saham konstruksi lainnya, terutama saham-saham pemerintah dan lain sebagainya. Nah, karena perusahaan ini return equity-nya menarik, kemudian valuasinya juga turun dibanding dengan valuasi historinya. Jadi teman-teman, valuasi secara histori, valuasinya itu di angka 1,5 sampai 2,9 PBV-nya. Nah, sehingga kalau dengan harga saat ini dengan PBV 0,9, maka saya katakan murah karena ini didukung dengan return on equity plus saat ini sahamnya masih belum naik. Nah, bisa kita lihat teman-teman di grafik ini, buka teknik utama secara
grafik maksimalnya atau minimal 5 tahun terakhir, itu dia hampir kembali ke harga sebelumnya di tahun 2017. Tapi ada satu catatan untuk saham ini. Saham ini pernah delisting karena sempat di suspend hampir 3 tahun sehingga dia delisting di kalau tidak salah itu sebelum kurang lebih 2007 kalau tidak salah ya. Jadi teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan soal buka teknik utama. Tapi yang jelas saya masuk di saham ini, saya sudah membeli saham ini. Dan kalau teman-teman mau ikut, pastikan pahami disclaimer untuk channel ini bahwa segala keputusan itu ditanggung oleh Anda sendiri. Saya tidak bertanggung jawab atas keuntungan maupun kerugian teman-teman. Jadi silakan analisis lebih dalam lagi karena ini sifatnya hanya review. Kalau saya melakukan analisis lebih dalam lagi, saya mungkin butuh waktu yang lebih panjang lagi, teman-teman. Oke, mungkin itu untuk buka teknik utama. Hanya kekurangan saham ini adalah malas bagi dividen, teman-teman. Jadi kalau Anda dividen hunter, mungkin saham ini tidak cocok. Nah, saham kedua yaitu CK. Jadi saham ini sebenarnya murah. Kalau kita lihat price earning ratio-nya hanya 6, PBV 0,9 hanya. Kalau saya cek secara histori itu hanya 0,8, 0,9 pergerakannya selama 5 tahun terakhir, teman-teman. Jadi memang harganya ini murah, tapi secara histori memang selalu dihargai seperti itu, teman-teman. Hanya yang menarik karena return on equity-nya ini bisa sampai 14,4% dibanding dengan 2019 sekalipun turun dengan return on equity 19%, hanya karena sekali lagi bahwa perusahaan-perusahaan saat ini banyak yang terdampak oleh pandemi sehingga banyak yang bahkan rugi, tapi CK ini bahkan berhasil mencatatkan return on equity 14,4%. Nah, itu menarik sekali. Hanya dari sisi valuasi 0,8, 0,9 teman-teman, 5 tahun terakhir ini. Jadi perlu dicatat. Jadi ini kenapa saya memasukkan dalam pembahasan ini, karena ini pertanyaan teman-teman. 3 saham yang selain valuasinya masih murah, juga kinerjanya menarik. Nah, itu salah satunya adalah CK ini, teman-teman. CK atau PT Wilmar Cahaya Indonesia. Jadi berdasarkan anggaran dasar perusahaan, perusahaan ini bergerak di bidang industri minyak nabati, minyak kelapa sawit, dan produk turunannya. Jadi tidak perlu kita bahas panjang lebar, dan termasuk banyak produk-produk dari CPO dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat valuasinya secara maksimal ya, teman-teman. Jadi harga saat ini sebenarnya memang harga sekalipun murah, PBV di bawah 1, tapi secara histori memang valuasinya selalu seperti itu. Bisa dilihat grafiknya. Kalau teman-teman masuk di sini, mungkin keuntungannya tidak akan banyak dan resikonya masih ada. Jadi kecuali mungkin teman-teman masuk di harga 1.500 atau mungkin di harga 1.000, itu jauh lebih baik. Jadi kalau menurut saya, sekalipun kinerjanya baik untuk saat ini, tapi valuasinya belum terlalu menarik, teman-teman. Jadi kalau dapat saham yang kinerja baik, valuasi baik, itu yang menarik untuk kita beli. Nah, salah satunya adalah Bukaka Teknik Utama. Kalau CK ini menarik dari sisi return on equity, tapi valuasi menurut saya ini untuk jangka panjang mungkin bisa, tapi saya tidak yakin dia akan naik seperti itu terus, karena ini adalah saham bukan saham konsumer, teman-teman. Jadi ini perlu dipertimbangkan lagi, teman-teman. Kalau investasi jangka panjang saya belum rekomendasi, karena bisa dilihat di 5 tahun terakhir bahkan 10 tahun terakhir sahamnya tidak naik terlalu tinggi. Tapi kecuali mungkin teman-teman masuk di 2016 waktu itu, ya bisa untung. Tapi masih banyak pilihan saham-saham lain, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah saham PTRO. Saham PTRO di harga 1.960, price earning ratio-nya cuma 4,3, PBV-nya 0,6. Nah, sekali lagi, sama dengan saham CK,
valuasinya itu di rata-rata 0,6 0,7 di 5 tahun terakhir. Jadi saham ini memang murah, tapi kalau teman-teman mau investasi di sini, tentunya ini untuk investasi jangka panjang. Itu pun teman-teman harus lihat dan selalu memperhatikan harga komoditasnya, karena ini masuk dalam kategori saham komoditas, karena jasa pertambangan misalnya P2Por, Life of Mine Service di sektor batubara, minyak, dan gas bumi. Jadi ini jasa pertambangan, teman-teman. Nah, biasanya saham-saham seperti ini tidak akan ini sifatnya siklikal biasanya. Jadi dia tidak sama dengan saham konsumer, sehingga untuk jangka panjang itu teman-teman harus pertimbangkan sendiri. Saya tidak rekomendasi. Kalau kita lihat di secara maksimal grafiknya itu paling tinggi ada di 2012 dan 2018 itu 2.700. Kalau saya belum terlalu tertarik. Mungkin kalau turun di harga 1.600 atau mungkin 1.300 itu baru mulai masuk di saham ini. Tapi sekali lagi dari 3 saham yang saya bahas ini tidak ada jaminan sahamnya tidak akan naik atau tidak ada jaminan sahamnya akan turun, teman-teman. Jadi saya tidak memprediksi harga, saya hanya bahas valuasi dan kinerjanya saat ini dengan return on equity 14,0. Ini menarik karena banyak saham di masa pandemi ini bahkan banyak yang rugi, teman-teman. Nah, kenaikan harga sahamnya tidak saya prediksi karena sekali lagi valuasinya secara 5 tahun terakhir itu hanya 0,6 sampai 0,7. Jadi teman-teman, kita tidak akan bahas soal bisnisnya seperti apa, prospeknya seperti apa, karena ini hanya review. Nah, kita sekarang akan mereview beberapa saham yang masuk kategori saham syariah dengan, oke, saya mau lihat dulu Apex. Apex, oke, Apex ini non syariah juga. Oke, teman-teman, di sini ada kode saham dengan PBV di bawah 1,5 ya. Dengan return on equity yang kita screening itu di atas 10%. Nah, ini memang di atas 10%, teman-teman. Semua di atas 10%. Tapi menarik atau tidak, teman-teman silahkan pertimbangkan. Jadi, hanya saya perlihatkan list ini hanya untuk sebagai pertimbangan teman-teman untuk mulai melakukan analisis mandiri. Jadi saya sudah bahas book reviewnya, CK juga sudah kita bahas. Kenapa ini yang dua ini masuk? Yang pertama karena ini adalah saham syariah di saham syariah 2021 yang return on equity-nya yang paling tinggi. Plus valuasinya PBV-nya masih di bawah 1, sehingga book dan CK ini masuk dalam daftar pembahasan kita. Sedangkan Apex dan Saratoga Investama itu di harga 5.450 dan bukan saham syariah, jadi kita tidak perlu masukkan dalam pembahasan. Kemudian dari harganya juga dia sudah naik cukup tinggi sekali, teman-teman. Oke, kemudian ada PTRO juga sudah kita bahas. Jadi 3 saham tertinggi ini sudah kita bahas. Dan ketiganya adalah saham syariah. Kemudian ada RANC. Kita terus terang saya belum pernah masuk di saham ini dan belum pernah melakukan analisis untuk saham ini, baik sektornya, bisnisnya, maupun kinerjanya di 5 tahun terakhir, teman-teman. Silahkan pertimbangkan sendiri, mulai analisis sahamnya. Kalau kita lihat, ada lagi saham Gudang Garam, Adira, dan Sril. Sebenarnya saham ini saya tertarik. Kemarin saya sempat beli, tapi saya tidak cek ini saham syariah atau tidak. Jadi akhirnya saya harus keluar lagi, nanti tunggu timingnya. Karena ini bukan saham syariah, teman-teman. Nah, kemudian ada Temposcan Pacific. Temposcan Pacific ini termasuk saham yang menarik untuk jangka panjang, teman-teman. Jadi ini hanya cocok untuk jangka panjang dan bisa teman-teman cari timing yang tepat untuk masuk di saham ini, tapi silahkan lakukan analisis sendiri.
Hexa juga ini saya sempat tertarik, tapi untuk saat ini di harga 3.540 saya belum sempat lihat kinerjanya untuk 5 tahun terakhir. NS Smart ini non syariah, kemudian JRPT. Jadi teman-teman, saya cuma memperlihatkan listnya, silahkan analisis lebih dalam lagi sahamnya, silahkan diputuskan mana saham yang akan dibeli. Dari semua saham ini saya hanya masuk di saham Bukaka Teknik Utama dan Perusahaan Gas Negara, Pegas teman-teman. Jadi saham yang saya miliki saat ini ada Bukaka Teknik Utama, kemudian Perusahaan Gas Negara, kemudian Aisyah, jadi saham konsumer, dan ada juga saham Inco, jadi saham karena prospek mobil listrik teman-teman. Jadi saya mulai nyicil dulu, jadi saya tidak masuk secara langsung, takut resiko penurunan untuk saham Inco. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan terkait pembahasan kita saat ini, silahkan ajukan lewat komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.